Sekuel bibir perawan. Aka mengecup kening Garcia meraih ponsel di tangannya lalu memindahkan ke kasur. Soal nanti dia tidur, mungkin dia akan tidur di samping Gracia. Mereka sudah biasa tidur bersama setelah selesai belajar. Aka menatap ponsel Gracia, satu pesan masuk dari teman laki-laki adiknya itu yang membuatnya cukup terganggu. Tanpa banyak kata, Aka menghapus pesan dan memblokir nomor itu. Tidak akan Aka biarkan laki-laki mendekati Gracia di saat adiknya itu harus fokus sekolah. Zain belum pulang. Suara Amora muncul setelah derit pintu terbuka menyapa telinga Aka. Belum, Mom. Amora melirik Gracia yang terlelap di balik selimut di kasur Aka. Lain kali pindahin Cia ke kamar. Kalian udah besar. Alangkah bagusnya jangan tidur bersama, katanya mengalihkan topik. Aku nggak ada gairah seksual sama Cia, Mom. Aka kembali fokus pada buku-buku. Momi nggak usah khawatir. Aku nggak segila itu, lanjutnya. Bukan gitu, Amora urung menjelaskan. Ya udah, Momi tidur ya, biar pintu Simang yang bukain, lanjutnya. Zain menuntun Safa menuju salah satu kosan milik temannya, tempat yang sering dia pinjamkan untuk melepas gairahnya. Juga enggak di tempat tadi. Seva pikir perawanin Seva-nya di sana. Zain tidak merespon, dia terus melangkah dengan mengeratkan genggaman tangannya pada Seva. Zain takut gadis itu berubah pikiran dan melarikan diri. Masuk. Zain membuka pintu, mengkode Seva dengan masuk dengan dagunya. Seva masuk dengan masih berwajah tenang. Zain bahkan geleng-geleng kepala dengan reaksi gadis itu. Zain mengunci pintu, membalik badannya seraya melepas jaket kulitnya. Lengan bertato kupu-kupu dengan bunga itu kini tampak. Seva terlihat berbinar menatap tapo itu. Seva suka kupu-kupu, akunya dengan lugu seperti anak kecil yang memberi tahu gurunya tentang kesukaannya. Zain masih diam, sibuk melepas kaos dan ikat pinggangnya. Zain melirik Seva yang memperhatikan dengan tidak malu atau tidak bergeming. Entah kenapa, Zain yang kini menjadi malu. Benar-benar terbalik. Zain tidak mengerti dengan kejadian hari ini. Lo buka juga bajunya, katanya mau gue perawanin. Zain melucuti celana jin robeknya. Zain mengerang dalam hati, kepolosan Seva justru membuat miliknya menegang full. Kenapa buka baju? Kata teman Seva, bibirnya yang perawan itu biar nggak perawan, cuma dikecup kok, atau katanya dimasukin lidah. Doeng. Zain membatu, ketegangan di bawahnya tiba-tiba perlahan menciut. Apa? Bibir perawan? Beonya terbata. Seva mengangguk polos, bibir Seva perawan. Masa bibir pakai baju? Jawabnya dengan tertawa lucu. Begitu manis berkali-kali lipat. Fik. Zain kembali tegang. Oh astaga. Entah apa yang terjadi pada tubuhnya. Zain berdehem pelan. Lo harus belajar lebih giat lagi. Harusnya lo lebih jelas perawan itu ya gue pikir bawah lo bukan atas lo. Tunjuknya pada bawah dan bibir Seva. Bawah, jadi Seva harus banyak perawanin. Zain memejamkan matanya sesaat. Dia rasanya ingin menyeret gadis itu pada kedua orang tuanya lalu bertanya kenapa bisa anaknya sebego itu. Makanya biar cepat lo lepas semua yang nempel di tubuh lo. Suara Zain mendadak serak, membayangkan si polos itu telanjang membuatnya meremang. Padahal dia menghinakan Rata saat di klub. Oke. Zain tersentak pelan, lagi-lagi dibuat terkejut. Apa urat malu gadis itu gagal diproduksi? Kenapa bisa dia berkata oke tanpa malu? Nama lengkap lo siapa? Zain menatap pergerakan Seva dengan sesekali menelan ludah. Seva Mia, sering dipanggil Seva. Jawabnya lalu kembali melepas kemeja yang terakhir rok panjangnya. Zain mengamati tubuh Seva yang biasa dibilang bagus dengan kenaturalannya. Zain
menyuka payudara yang besar, namun dia juga tahu soal kepalsuannya. Udah gini aja, kayak pakai bikini, cengir lucu terbit di bibir Sheva. Benar-benar polos yang kebego-begoan, pikir Zain. Oke, lo kesini. Zain menuntutnya untuk merebahkan. Disusul Zain yang kini mengukungnya. Zain menelan ludah, entah berapa kali dia menelan ludah hari ini. Seolah dia kembali pada masa lalu di mana dia akan melakukan pertama kali. Perawanin bibir Shevanya sakit enggak? Mata yang berbinar polos menyorot kedua mata gelap akan gairah itu tanpa rasa takut. Mungkin lebih tepatnya tidak paham. Zain tidak menjawab, dia langsung bertindak. Kebiasaannya yang kasar tiba-tiba hilang. Dia hanya ingin memberi kesan yang baik pada gadis di bawahnya itu. Sheva terus membuka matanya dengan sesekali meremelek, membiarkan Zain memperawani bibirnya. Sheva mendorong Zain lalu terengah. Ternyata perawanin bibir itu bahaya. Sheva, kalau enggak nafas, meninggal dong. Selama bibirnya yang basah itu bergerak, Zain tidak melepas tatapannya. Meninggoy. Zain kini menatap Sheva. Sheva mengangguk. Kata Sylvie, meninggoy itu meninggal, jelasnya. Astaga, sempat-sempatnya Zain membahas itu. Zain menyesal bertanya. Gak akan meninggal, justru kita berbagi napas. Zain mendekatkan lagi wajahnya, menempelkan bibirnya dengan bibir Sheva. Sheva yang hendak bersuara jadi bungkam, berusaha mendorong Zain karena ketakutan akan meninggal. Zain menjauhkan bibirnya. Kenapa? Ini cara biar bibir lo gak perawan. Lo diam aja biar gue yang bertindak, oke? Zain terdengar tidak sabaran. Sheva kok takut ya sekarang? Matanya mulai berkaca-kaca. Zain mengarang dalam hati. Sungguh telat dan sia-sia ketakutan gadis bego ini, pikirnya sebal. Dimasukin, gak mau, sakit. Sheva meronta di bawah kuasa Zain. Gak sakit, nanti enak kok. Pujuk Zain dengan bergegas melakukan penyatuan di bawah selimut itu. Zain tidak ingin ambil resiko beraksi di luar selimut lalu ada orang usil yang memasang kamera. Hancur sudah asetnya. Apalagi dia kasihan kalau sampai si polos kebego-begoan di depannya dinikmati banyak manusia. Zain sangat tahu kejahilan para sahabatnya itu. Sheva tidak bisa bersuara saat mulutnya dipenuhi bibir dan lidah Zain. Sakit, Sheva sungguh kesakitan. Isakan pelan bahkan mulai menyapa walau Zain masih berusaha membungkamnya dengan ciuman. Zain melepas pegutannya, mengerang rendah saat merasakan rasa yang luar biasa di bawahnya. Sheva begitu kuat membalutnya. Zain mengatur nafas, mengusap air mata Sheva dengan senyum tipis sesekali. Abis ini lo gak akan dikatain payah. Bilang sama temen-temen lo itu kalau Georgian Areska Zain yang buat lo gak perawan, oke? Dikejutnya bibir yang mengeluarkan isakan itu sekilas lalu mulai bergerak, walau sulit dan juga ragu saat suara kesakitan keluar dari bibir Sheva. Ah udah, Sheva mendingan dikatain payah, kata si polos Sheva dengan berusaha melepaskan diri. Zain menekan tubuhnya, menekan Sheva agar tidak lepas. Sungguh tanggung jika berhenti. Toh Sheva sudah dibobol. Lo mau sama om-om tua diginiin? Zain menatap Sheva, menyorotnya penuh perhatian dan keseriusan. Sheva berhenti meronta. Gak mau, yang kayak kepala sekolah. Sheva kan, buncit perutnya. Om-om kayak gitu, ih, gak mau, tolaknya dengan meringis lagi saat merasakan pergerakan Zain. Makanya diam, bisik Zain di samping telinga Sheva, mengecup pelipis, pipi, rahang, dan berakhir leher. Sekuel cerita Sheva. Sheva mengerjapkan matanya, merasakan kalau matahari sudah menyapa dan menerobos masuk lewat sela-sela jendela. Sheva menatap langit-langit, mencoba mengumpulkan nyawa dan mengingat di mana dia sekarang. Udah bangun, sarapan dulu. Zain menutup pintu dapur, melangkah menghampiri Sheva yang masih diam.
Seva mengerjap polos. Badan Seva kok sakit semua rasanya. Padahal semalam yang dipukul-pukul alat pipisnya Seva. Terangnya dengan suara khas yang terdengar seperti anak kecil mengadu. Zain menahan nafas sesaat sebelum berpaling untuk menyembunyikan bibirnya yang berkedut. Hampir saja terbahak. Tapi maaf, terbahak bukan gayanya. Zain kembali menatap Seva yang tidur terlentang dengan selimut menutupi tubuh polosnya seleher. Sekolah di mana? Zain mengambil topik lain, wajahnya begitu datar. Tidak biasanya Zain bertanya bahkan membuat sarapan untuk wanita satu malamnya. Satu hari full bersama gadis polos itu membuat Zain banyak menemukan hal baru. SMA 3 Bishop. Seva menggeliat dengan wajah ditekuk tidak nyaman, tubuhnya terasa remuk. Zain diam memilih meraih sarapan untuk dimakan Seva, gadis yang kini hilang keperawanan. Seva butuh Adit kalau gini, mau gendong aja karena sakit banget. Celetuknya merengek dengan berusaha bangun. Adit, kenapa tidak minta padanya kalau dia ternyata punya laki-laki di sekitarnya? Zain memutuskan kembali acuh. Makan, terus tinggalin tempat ini dan lupain gue. Gue udah bikin lo gak perawan, jadi tugas gue selesai. Seva mengerjap polos. Geo gak anterin Seva pulang. Seva gak tahu jalan pulang, akunya. Zain berdesir, telinganya begitu geli saat Seva memanggilnya Geo. Tapi Zain suka. Gue antar kalau gitu. Zain berujar acuh, mencopot salah satu sayuran di piring Seva. Makasih ya Geo, udah mau perawanin sama anterin Seva. Senyumnya terlihat begitu tulus membuat Zain diserang perasaan aneh, seperti rasa bersalah. Zain merebahkan tubuhnya di samping Seva yang duduk dengan berpangku piring. Punggung mulus Seva bisa Zain lihat dalam posisinya itu. Bercak merah hasil karyanya bahkan menghiasi kemulusan punggung itu. Zain menjauhkan tatapannya pada karyanya yang bahkan sampai di tempat terpencil. Zain tiba-tiba meremang, sungguh gila rasanya semalam. Bahkan Zain tidak tidur saking ruwetnya pikirannya. Apalagi bayang-bayang Seva di bawahnya begitu memabukkan. Udah Seva mau pulang aja. Soalnya Seva lupa pamit ke Bunda. Pasti sekarang lagi dicariin. Katanya begitu tenang saking polosnya. Zain mendudukkan tubuhnya, meraih piring dan menyimpannya di lantai. Zain mengusap punggung Seva. Mungkin sekali lagi bagai salam perpisahan akan membuat Zain tidak lagi penasaran. Gue mau pastiin lo masih perawan apa enggak. Habis itu gue antar lo pulang. Dengan polosnya Seva mengangguk. Jangan lama-lama, Seva nggak kuat sakitnya. Walau akhirnya enak. Seva juga takut dimarahin Bunda. Bunda bisa pukul Seva pakai lidi. Terangnya dengan bibir ditekuk sedih. Lidinya 3 loh, lumayan perih. Seva terlihat seperti mengadu. Zain tersenyum tipis. Gue nggak akan lama. Gue jamin lo gak akan kena marah. Yakinnya sebelum masuk ke dalam selimut. Zain mengeluarkan 2 lembar 50.000. Thanks ya bro, udah pakai amplop juga. Senyum puas terpampang nyata di wajah penuh pesona itu. Gue udah biasa kali, lo gak sekali bawa anak orang bermalam di situ. Gue jadi jaga-jaga aja beli amplopnya. Lo emang totalitas cari selingan buat jajan. Zain menepuk bahunya lalu menyusul Seva yang sudah di dalam mobil. Setelah perjalanan ditempuh hampir 15 menit, mereka pun sampai di depan rumah Seva. Zain ikut turun, perempuan matang tengah berdiri dengan beberapa lidi di tangannya. Wajahnya terlihat marah. Gak pulang dan saat pulang diantar laki-laki. Suaranya terdengar menakutkan seolah siap menerkam. Bunda, Seva semal ini surat izin bu, maaf telat kasih. Dan juga Seva nggak bisa angkat telepon. Kita sibuk sama tugas organisasi yang hari ini harus selesai karena sore nanti sebagai perwakilan saya harus berpresentasi. Potong Zain, dia takut kalau si polos Seva keceplosan soal semalam. Amarah di wajah Bunda Seva perlahan berkurang. Setelah membaca sampai akhir, senyum
tampak di wajahnya. Habis saya khawatir, Sheva itu terlalu polos. Lamita mengusap kepala Sheva. Dia memang galak saat mendidik Sheva, tapi bukan berarti dia tidak sayang pada anak keduanya itu. Zain tersenyum tipis. Saya paham, Bu. Anak ibu memang sangat polos, saking polosnya sampai bego. Mau masuk dulu? Tanya Lamita dengan ramah, benar-benar berubah drastis ekspresinya. Zain mengangguk sopan, dia refleks saja ingin masuk, entah apa alasannya. Geo hebat, Sheva nggak tahu kenapa susah banget buat bohong untung Geo good. Bisik Sheva saat berjalan bersisian dengan Zain menuju ke dalam rumah. Zain tersenyum samar, orang sepolos dan sebego Sheva mana bisa bohong. Zain memutuskan untuk tidak merespon Sheva. Silakan duduk, nama kamu siapa? Tanya Lumita. Georgen. Selama ini dia hanya akan memberikan nama panggilan jika dia ditanya nama. Tapi entah kenapa kini dia memilih nama asli. Sheva panggilannya Geo pun. Sheva berseru lugu. Lumita mengangguk mengusap kepala anaknya dengan sayang. Gih masuk ke kamar. Kamu ganti pakaian dan terus tidur. Udah siang, katanya hangat. Memperlakukan Sheva seperti anak kecil. Zain paham, pantas saja Sheva tidak tumbuh sesuai usianya. Siap Bun Geo. Siap Bunda. Geo, Sheva pamit ya. Dadah. Riangnya lalu berlalu meninggalkan mereka. Zain menghela napas lega. Lamita tidak sadar dengan perubahan jalan Sheva yang sedikit tertatih dan ngangkang itu. Makasih udah antar Sheva. Lamita tersenyum tipis. Dulu Sheva pernah kecelakaan. Dia harus stay di rumah sakit dari kelas 3 sampai kelas 3 SMP. 4 tahun koma. 1 tahun pengobatan fisik dan 1 tahun pemulihan. Makanya saat Sheva kekeh ingin masuk sekolah setelah sembuh, saya semakin galak, semakin cemas dan saking sayangnya. Setiap dia sekolah saya takut. Dia begitu polos tanpa banyak pengalaman karena sakit. Pernah menyuruh homeschooling, dia terlalu sedih. Dia menangis dan berkata kalau dia ingin tahu dunia luar. Terangnya panjang lebar, entah kenapa Lamita ingin saja bercerita. Zain terdiam, rasa bersalahnya semakin memukul kepalanya dengan begitu kuat. Sheva pernah terbawa pergaulan waktu pertama masuk. Katanya dia diajak menghisap asap yang ternyata rokok. Makanya saya kemarin seperti orang gila, menghubungi semua temannya namun susah dihubungi yang ternyata tengah sibuk. Zain hanya tersenyum tipis. Sheva anak baik. Lebih baik homeschooling, Bu. Itu saran dari saya. Maaf kalau kesannya saya ikut campur. Ah iya, sepertinya saya tidak bisa lama. Pamitnya. Lamita tersenyum. Lain kali main lagi ke sini. Disambutnya ulur tangan Zain lalu mengantarnya ke halaman rumah. Sequel, kepolosan Sheva dan rasa penasaran Gracia. Ayana dan Sylvie menghampiri Sheva yang baru datang ke sekolah. Penampilan cerah dan lugu gadis itu membuat keduanya semakin ingin membuat Sheva liar seperti mereka. Katanya dia dibawa sama cowok, pasti diapa-apain. Kikik Slavi sebelum sampai di depan Sheva. Halo Slavi, halo Ayana, sapanya riang dengan senyum manis yang memabukkan. Namun Slavi dan Ayana malah muak melihat senyum itu. Hai, sapa balik Slavi seenaknya. Gimana, udah nggak perawan? Tanyanya dengan memasang wajah angkuh dan meremehkan. Sheva mengangguk antusias. Udah, namanya Geo. Alisnya bertaut, dia lupa kepanjangannya. Sip, lo berarti bisa jadi anggota kita. Ayana berseru dengan melirik Slavi mengkode kalau mereka berhasil menjerumuskan Sheva yang menurut mereka terlalu munafik. Sheva, mereka menoleh. Agam terlihat melempar senyum hangat. Laki-laki terkenal di sekolah itu masih saja tidak menyerah untuk mendekati Sheva. Oh, halo Agam, balas Sheva dengan riang dan melambaikan tangan antusias. Slavi menekuk wajahnya semakin muak. Tinggal berapa langkah lagi, dia pasti akan bisa menyingkirkan Sheva dari dunia Agam. Kemarin minggu tadinya aku mau ajak kamu main, kata Agam mengabaikan Slavi dan Ayana. Ayana lebih dulu membalas perkataan Agam. Dia habis di klub
Gak pulang karena nginep sama cowok, mana bisa main sama lo. Dia bahkan pulangnya siang. Pasti langsung disuruh tidur sama bundanya, terangnya dengan nada mengejek di akhir. Namun karena polos, Sheva tidak merasa tersinggung atau terganggu dengan nada bicara Ayana. Iya, Ayana benar. Sheva baru pulang siang kemarin. Geo harus pastiin Sheva masih perawan atau enggak. Jelas Sheva masih melempar senyum lugunya. Slavi dan Ayah menahan tawanya. Dalam hati dia menghina Sheva yang begitu bodoh dan jujur itu. Agam diam beberapa saat, tangannya terkepal. Pasti semua karena ulah dua ular di depannya. Kasihan Sheva, dia sudah seperti adik baginya yang anak tunggal itu. Ikut aku sebentar, Agam menyeret Sheva yang kini kebingungan walau sesaat. Sesaat sepi, Agam fokus menatap Sheva. Jelasin, kamu disuruh apa sama Slavi dan Ayana, desaknya. Oh itu, katanya usia udah 17 tahun masih perawan itu payah. 20 tahun nanti nggak akan ada yang nikahin karena nggak berpengalaman. Matanya yang jernih penuh kepolosan mengerjap pelan. Reaksi Agam seperti marah membuat Sheva merasa aneh. Apa Sheva salah? Tanyanya ragu. Agam mengusap wajahnya dengan helaan nafas berat. Astaga, demi apapun kamu nggak salah. Mereka terlalu kejam bahwa kamu hanyut ke jalan mereka yang gelap. Balasnya dengan perasaan sedih. Bukan karena fakta sudah tidak perawan. Agam tidak peduli soal itu, apalagi Sheva korban dari arus pergaulan. Agam harus merasa kasihan si polos Sheva dimanfaatkan. Disentuh orang lain, Agam merasa kecewa karena tidak bisa mencegahnya. Slavi, Ayana gak balik buat kamu. Gak baik buat kamu. Kenapa? Kamu mau jadi anggota mereka. Aku sering bilang gitu. Sheva cuma mau tahu. Sheva mau rasain masa SMA. Sheva gak tahu apa-apa karena Sheva punya cuma kenangan TK sama SD sampai kelas 3. Sheva ketinggalan banyak Agam. Seru Sheva bergetar. Apa Sheva lakuin hal yang salah? Tambahnya menatap Agam meminta jawaban. Isakan Sheva membuat Agam tak bisa merangkai kata selain memeluknya, menerangkannya. Agam bilang apa? Slavi menyorot Sheva dengan penuh intimidasi. Sheva yang tidak terpengaruh hanya tersenyum dengan wajah tidak berdosa. Cuma bahas soal Slavi sama Ayana. Katanya jangan gaul sama kalian. Jawabnya dengan enteng. Slavi mengetatkan rahang dan kepalan tangannya. Tidak peduli dengan kuku-kuku yang menancap di telapak tangannya. Terus, Sheva melempar senyum lebar. Sheva bilang, Sheva nggak bisa. Emang kenapa sama Slavi Ayana? Kata Agam kalian itu bandel. Jelasnya dengan mudah seolah perkataan bukan apa-apa. Ayana ikut menelan emosi, dia memang bandel. Tapi apa harus diperjelas oleh kata-kata? Ayana tersinggung, sepertinya Slavi pun sama. Agam tahu apa sih tentang bandel. Dia ngaco. Slavi merangkul Sheva. Lo beliin gue roti sama air. Pakai duit lo. Disentaknya rangkulan itu hingga membuat Sheva terhuyung walau pelan. Sheva yang kaget dengan cepat kembali melempar senyum andalannya. Siap Ayana, mau apa? Sheva beliin sekalian, katanya dengan begitu ramah. Sheva tidak sadar kalau dia sedang diperbudak, dibully. Samain, Ayana melipat tangannya di perut dengan wajah kusut. Dia masih tidak suka dengan ucapan Agam. Sheva mengangguk, beranjak lalu bergegas menuju kedai makanan. Sheva menyapa setiap orang yang berpasangan. Begitu ramah membuat orang-orang menyukainya. Agam menutup bukunya, mematikan musik yang terdengar di earphone yang tengah dipakainya. Bang Sain bolos lagi. Gracia mengeluh dengan kini mengekori Agam meninggalkan perpustakaan. Aka diam dengan terus mengayunkan langkahnya. Bang Aka, gak mau bawain. Kia keberatan ini, keluhnya lagi. Kia memang rasanya banyak mengeluh. Aka menoleh, menyamakan langkahnya lalu mengambil buku itu dengan tanpa banyak kata. Akhirnya. Lega Garcia saat beban di kedua tangannya terangkat. Bang Sain emang doyan banget bawa Momi ke sekolah.
Udah tahu bakalan diendus kalau dia polos, gerutunya. Aku hanya mendengarkan tanpa membuka mulutnya. Aka hanya mendengarkan tanpa membuka mulutnya. Apa seks itu enak? Aka menghentikan langkahnya. Dia kaget mendengar ucapan Gracia. Untung saja tidak ada siswa-siswi yang berlalu lalang di sekitarnya. Aka menatap lurus Gracia membuat yang ditatap itu diserang gugup. Ih, bercanda. Habis bangsain sering keterpa hal mesum kayak seks. Jadi, kamu tahu kan, semua diawali dari rasa penasaran. Jangan penasaran lagi, fokus belajar. Aka berkata dengan wajah datar, bahkan suaranya tidak bernada. Gracia cemberut. Haruskah dia mengikuti jejak Zain? Gracia mulai muak diatur-atur Aka soal belajar. Kaki pendeknya kembali terayun mengekor di belakang Aka. Aura dingin begitu terasa, padahal yang dilihat Gracia hanya punggung Aka. Zain menyesap rokoknya. Warung Abah yang menjadi tempat kalau dia polos kini terlihat ramai. Bahkan ada anak sekolah seberang yang ikut nongkrong. Tawuran jam 11 kan, Gar? Erlan memutuskan duduk lesehan dekat kaki Zain. Zain meliriknya lalu mengangguk acuh. Males sebenarnya. Muka gue aset gue. Kalau ada bekas tonjokan bisa-bisa cewek di sekitar gue berkurang. Keluhnya dengan bimbang. Haruskah dia tidak ikut? Francis mendengus geli. Playboy cap kadal sekali. Balasnya dengan masih terdengar ada logat baratnya. Zain tersenyum jenaka. Itu ciri khas gue. Ini cuma gue bersyukur sama Tuhan karena kasih wajah setampan ini. Gue manfaat wajah ini dengan sebaik mungkin. Alisnya dia gerakan naik turun, terlihat begitu menyebalkan. Namun detik berikutnya, Zain mendatarkan wajahnya. Ingatan gadis polos itu mulai mengganggunya. Jadi ikut gak? Erlan bertanya setelah beberapa menit. Hanya ada suara orang di sekitarnya yang membicarakan strategi di saat arena tawuran nanti. Zain tersadar, melirik Erlan lalu menggeleng pelan. Gak deh, gue gak mau ambil resiko terus nanti muka gue cedera. Putusnya seraya beranjak ke dalam warung untuk membeli cemilan.